Bersama PUPR, sigap membangun negeri. Halo sahabat PUPR, ketemu lagi di podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia bersama saya Alfa Mandalika. Sahabat PUPR, tahu kan setiap Senin bulan pertama Oktober setiap tahunnya dunia memperingati Hari Habitat. Artinya, tahun ini Hari Habitat Sedunia jatuh pada 4 Oktober 2021. Sekilas soal Hari Habitat Sedunia, ini ditetapkan oleh PBB pada tahun 1985 dan dirayakan pertama kalinya pada tahun 1986. Tujuannya untuk merefleksikan keadaan kota-kota dan pemenuhan hak dasar untuk tempat tinggal yang memadai. Dan ngomong-ngomong soal tempat tinggal dan Hari Habitat Sedunia, kita sudah bersama narasumber yang tepat nih. Beliau adalah Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Ditjen Cipta Karya, Insinyur Dian Irawati MT, yang biasa kita sapa Ibu Ira. Apa kabar Ibu Ira? Kabar baik Mas Alfa. Sehat-sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Tetap semangat Bu. Ya. Nah Bu, boleh diceritakan nggak Bu, tema Hari Habitat Dunia pada tahun ini kepada sahabat PUPR? Tema Hari Habitat pada tahun ini adalah Accelerating Urban Action for Carbon Free World. Terkait dengan implementasinya ini, kalau yang dilakukan oleh Kementerian PUPR ini adalah salah satunya terkait bangunan gedung gitu ya. Jadi bangunan gedung ini termasuk yang mempunyai kontribusi yang besar terhadap produksi karbonnya dari bangunan gedung. Nah, oleh karena itu kita juga membuat satu regulasi terkait dengan bangunan gedung hijau ini. Awalnya adalah tahun 2015 Permen PU nomor 2 tahun 2015 terkait dengan bangunan gedung hijau, tapi karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka peraturan menteri itu diperbaharui menjadi Permen 21 tahun 2001. Jadi baru banget terbit. Nah, itu terkait dengan yang dilakukan oleh Kementerian PU dari sisi regulasi. Tidak hanya regulasi saja yang ditetapkan oleh Kementerian PU, tetapi kita juga memberikan contoh ya terkait dengan implementasi bangunan gedung hijau itu. Contohnya adalah beberapa bangunan gedung yang ada di Kementerian PU. Yang pertama adalah gedung Kementerian PUPR, gedung yang digunakan oleh Pak Menteri kita dan juga jajarannya. Itu juga adalah bangunan gedung hijau yang tingkatnya platinum gitu ya, yang mendapatkan penghargaan ASEAN Award gitu terkait bangunan gedung hijau, dan juga yang nasional juga mendapatkan penghargaan. Selain itu juga bangunan gedung hijau dibangun di Bandung di Geraha Riksa Praniti di Jalan Turangga. Itu juga bangunan yang mendapatkan penghargaan Energy Award itu ya untuk nasional dan juga ASEAN. Nah, kalau yang di Bandung itu dia termasuk kategori bangunan tropis. Yang lain adalah beberapa proyek-proyek di Kementerian PU. Beberapa bangunan pasar yang dibangun itu sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip bangunan gedung hijau. Contohnya adalah Pasar Legi di Ponorogo, kemudian Pasar Ateh di Bukit Tinggi, kemudian Pasar Sukowati di Bali, kemudian ada auditorium di Universitas Brawijaya, itu yang dibangun dengan prinsip-prinsip pembangunan gedung hijau seperti itu. Dan juga terkait dengan perumahan, kita juga membangun rumah susun di Tegal yang hemat energi seperti itu. Jadi dia menggunakan prinsip bangunan hijau tapi thermal kondisinya baik gitu. Jadi kenyamanan thermalnya terjamin gitu loh dari implementasi bangunan gedung hijau gitu, seperti itu. Ke depan untuk implementasi ke gedung hijau selanjutnya apakah akan ada pembangunan di kota-kota lain atau seperti apa, Bu? Iya, kalau dari program-program yang akan dilakukan di Kementerian PU ini beberapa memang sudah akan menggunakan prinsip-prinsip bangunan gedung hijau ini terkait dengan pasar-pasar gitu ya, karena banyak juga kemanfaatannya gitu ya, di mana kita hemat energi listrik, kemudian hemat air seperti itu, sehingga hemat dari biaya pembayaran listriknya tentunya dan langsung pembayaran airnya gitu seperti itu. Lalu untuk kayak tadi perumahan yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada pembangunan lagi Bu ke depan dengan prinsip-prinsip tadi gedung hijau? Ya, dengan adanya percontohan terbangun, harapannya ke depan juga Direktorat Jenderal Perumahan juga mengimplementasikan pembangunan rumah susunnya dengan menggunakan prinsip-prinsip bangunan gedung hijau. Dari pembangunan jalan ada dia menggunakan aspal dicampur dengan plastik gitu. Kemudian juga karet dengan aspal. Kemudian juga sebenarnya yang tidak kalah pentingnya
tadi adalah masalah pengelolaan sampah. Oke. Ya, pengelolaan sampah ini dengan 3R-nya itu gitu. Apa aja tuh Bu 3R? Reduce, reuse, recycle. Oke. Itu ya, itu TPS-nya, tempat pengolahan sampahnya itu dengan menggunakan prinsip 3R tersebut. Itu juga mengurangi emisi karbon. Itu seperti itu. Oke, baik Bu, mengenai topik tentang The World Cities Day itu, ada nggak keterkaitannya dengan tema Hari Habitat Sedunia itu? Keterkaitannya itu karena sebenarnya hulunya adalah sama, yaitu dari agenda baru perkotaan, gitu ya. Agenda baru perkotaan yang biasanya diperingati pada bulan Oktober atau sering disebut juga Urban Oktober, di mana di Urban Oktober itu ada 2 peringatan, yaitu Hari Habitat Dunia di awal minggu pertama bulan Oktober, dan di akhir Oktober itu adalah Hari Kota Dunia atau World Cities Day. Nah, biasanya memang temanya ya berkaitan gitu, saling mendukung lah istilahnya gitu. Nah, untuk tema Hari Kota Dunia tahun ini adalah Adapting Cities for Climate Resilience gitu ya. Di mana memang masalah climate change itu jadi hal yang perlu diperhatikan karena memang perubahan-perubahan iklim ini bisa mengakibatkan bencana gitu ya. Sehingganya kita harus mempersiapkan terkait dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga pemantauan pada saat implementasinya agar sesuai dengan perencanaan sehingga kota-kota yang dibangun dan direncanakan ini memang mengantisipasi gitu adanya bencana dan perubahan iklim tersebut. Oke, baik Bu. Nah, kemudian bagaimana sih peran Kementerian PUPR dalam menyamakan persepsi nih Bu dengan para pemangku kepentingan terkait isu apapun, baik itu tantangan dan strategi pada lingkup kegiatan pembangunan permukiman dan perumahan di Indonesia? Iya, kalau terkait dengan menyamakan persepsi itu kita sebetulnya pertama kita membuat regulasinya. Kedua ya kita harus melakukan sosialisasi dan percontohan, tentunya implementasi percontohan yang kemudian nanti contoh itu harus disosialisasikan juga gitu loh, sehingga publik juga memahami gitu dan melihat keuntungan-keuntungan dari implementasi dari apa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Oke, baik nih Bu. Pada 2020 kemarin Indonesia sempat menjadi tuan rumah ya Bu ya? Iya. Tuan rumah puncak peringatan Hari Habitat Dunia di Surabaya ya Bu ya? Iya. Nah, bisa ceritakan sedikit Bu, kenapa sih di Indonesia dan kenapa di Surabaya Bu? Karena Surabaya itu mendapat penghargaan ya, Roll of Honor dari UN Habitat terkait dengan penanganan kota Surabaya yang inklusif. Gitu, sehingga ya inklusifnya di sini tidak ada penduduk berpendapatan rendah yang merasa tertinggal. Itu yang dilakukan oleh Ibu Tri Risma hari ini ya, seperti itu. Setelah dia mendapatkan penghargaan pada tahun 2018, kemudian Surabaya itu mengajukan diri. Jadi beberapa kota, jadi ada beberapa kota juga yang di dunia? Iya, di dunia ya mengajukan juga untuk menjadi tuan rumah. Nah, tetapi ya itu yang lolos adalah yang terpilih dan ini Surabaya. Lolos seleksi itulah untuk. Jadi untuk menjadi tuan rumah itu juga sebenarnya diseleksi oleh UN Habitat. Jadi nggak ujuk-ujuk, oh ini ntar jadi langsung jadi tuan rumah. Tidak, jadi memang ada yang melatar belakangi. Ada proses-proses yang dilewati. Iya, gitu seperti itu. Nah Bu, bisa diceritakan nih nggak Bu, pengalaman apa yang mengesankan nih bagi Ibu saat peringatan Hari Habitat di dunia kemarin? Lalu hal positif apa nih yang Ibu bisa dapatkan dari pengalaman tersebut? Orang-orang itu jadi sebetulnya ada kompetisi juga gitu ya, dengan adanya publikasi misalnya Kota Surabaya gitu ya. Nah itu kan menjadi dilihat di mata internasional. Tentunya ini menjadi endorsement ya bagi kabupaten kota yang lain gitu loh ya, untuk ingin juga gitu loh jadi tampil. Jadi memicu kota-kota lain untuk tampil ya. Ya itu yang menurut saya hal yang menarik gitu ya. Jadi kan membuat kompetisi dan kota-kota di Indonesia bisa bagus seperti Surabaya gitu loh. Itu sebetulnya yang penting, dan sebenarnya yang penting juga ya publikasinya gitu. Kita membantu publikasi untuk kota Surabaya itu meningkatkan awareness bagi para pemangku kepentingan, juga para lokal leader ya seperti wali kota atau bupati. Nah, pastinya kan selalu ada pesan nih dari misi tahunan dan peringatan Hari Habitat di dunia ini. Nah, bagaimana nih hasil evaluasi dari Indonesia? Ada yang sudah tercapai dari peringatan tahun kemarin, Bu? Masalah tercapai atau enggaknya nih evaluasinya tuh nggak bisa dalam
waktu 1 Ya, tahun ya, oke. seperti itu gitu ya. Seperti halnya kota Surabaya saja, kesuksesannya itu Ya. terlihat kan mungkin setelah 3 tahun, mungkin 1 periode Ibu Risma itu baru terlihat tadi target inklusivitasnya gitu ya, yang ditadikan oleh Ibu Wali Kota Ya. seperti itu. Jadi kita juga sebenarnya membuat report ya, Ya. yang kita sebut sebagai report New Urban Agenda. Ini sebenarnya adalah laporan yang harus dibuat oleh anggota Ya. dari PBB ya terkait dengan perkotaan ini, yang dilaporkan setiap 5 tahun sekali gitu. Jadi 2016 kemudian ini 2021 gitu yang kita harus laporkan. Nah, isinya itu adalah tadi pencapaian-pencapaian terkait dengan praktek-praktek terbaik di bidang perkotaan dan permukiman yang ada di Indonesia, baik yang dilakukan oleh Kementerian PUPR maupun oleh pemerintah daerah gitu loh. Pemprov setempat gitu ya. Iya, seperti itu terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Oke. Itu penilaiannya ada waktu tertentu, misalkan 1 periode selama 5 tahun atau 3 tahun sebelumnya, atau seperti apa? Sebetulnya itu mungkin mereka dari pihak PBB yang akan melakukan penilaian gitu dari national report yang kita submit kepada UN Habitat. Baik nih Bu, dalam lingkup Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, seperti apa sih Bu contoh standar atau kebijakan atau inovasi yang dikembangkan untuk mendukung visi Hari Habitat Dunia Bu? Dan apakah ada kendala Bu dalam pelaksanaannya? Kalau Bina Teknik ini kan sebenarnya kalau bicara dengan TUSI ini adalah quality assurance ya, jadi tentang penjaminan mutu. Penjaminan mutu ini dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah menyiapkan pengaturan. Jadi tugas di bidang Bina Teknik adalah menyiapkan peraturan regulasi. Salah satunya peraturan-peraturan terkait dengan infrastruktur pemukiman gitu, misalnya terkait dengan pengelolaan sampah gitu kan. Kemudian bagaimana mengelola suatu kawasan gitu ya, agar menjadi permukiman yang berkelanjutan gitu. Nah, untuk menyambut Hari Habitat Dunia ini Bu, tahun ini dari Kementerian PUPR melakukan event apa aja Bu ya? Kita melakukan kegiatan lomba-lomba seperti lomba foto, kemudian lomba video dan karya tulis dalam rangka menghimpun dokumentasi aksi nyata. Jadi ini ingin mendokumentasikan aksi nyata dari masyarakat nih. Apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya terkait dengan kota, terkait dengan permukiman gitu ya. Itu apa sih? Nah, untuk menyampaikannya itu melalui lomba-lomba tadi yang lomba-lomba terkait dengan video, foto gitu ya. Itu kan mereka memvideokan terkait bayangan mereka terkait dengan kota yang layak huni seperti apa, kota yang berkelanjutan itu seperti apa sih. Sejauh ini sudah banyak yang ikut mendaftar atau pihak-pihak mana aja yang sudah mengikuti pelaksanaan ini? Sebetulnya ini lomba ini kita akan mengumumkannya di awal Oktober nih gitu. Nanti sekitar tanggal mungkin 27 gitu akan diumumkan gitu, dan ada seremoni terkait dengan hasil dari lomba-lomba aksi nyata dari masyarakat. Siapa yang bisa boleh ikut, bebas Bu ya? Bebas, jadi dari umum maupun dari Kementerian PUPR itu. Oke, baik Bu. Nah, Bu Ira bisa berbagi nggak nih sama sahabat PUPR, apa sih cara-cara sederhana yang bisa dilakukan untuk generasi muda nih Bu, khususnya untuk mendukung upaya percepatan pengurangan emisi karbon pada penguatan ketahanan iklim kota Bu? Iya, mungkin kita bisa mulai dari yang sederhana saja, misalnya dengan gaya hidup ya, mungkin ya. Gaya hidupnya misalnya kita belanja membawa kantong belanja sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian kita membawa botol minum, itu kan hal-hal yang sederhana, tumbler ya. Kemudian memilah sampah gitu, seperti itu. Itu gaya hidupnya. Kemudian hemat air gitu kan, hemat air juga kalau kita memakai air ya secukupnya seperti itu. Jangan terlalu boros juga. Ya, kalau dalam perencanaan ya kita menggunakan misalnya kloset yang dual flush, jadi ada yang kecil ada yang besar gitu kan, jadi lebih hemat. Kemudian seperti keran, mungkin kerannya juga dengan sensor yang mungkin secukupnya gitu kan, seperti itu. Atau ya kita secukupnya langsung kita matikan. Itu gaya hidup yang sederhana yang bisa dilakukan oleh kaula muda lah, seperti itu, generasi muda. Kemudian bisa juga
gaya hidupnya yaitu mungkin dengan bike to work, mengurangi karbon, kemudian juga berjalan kaki, sehat gitu kan, tapi mengurangi karbon. Jadi menggunakan transportasi publik, tidak memakai transportasi pribadi gitu, seperti itu. Oke, baik Bu. Nih terakhir nih Bu, apa nih harapan Ibu ke depan dalam konteks pembangunan permukiman dan perumahan yang layak untuk masyarakat? Harapannya target-target terkait dengan pemukiman layak huni itu ya yang ditargetkan di Indonesia ini, insya Allah kita bisa hidup di lingkungan yang sehat tentunya kan, kalau misalnya layak huni itu kan sehat gitu ya. Kemudian juga akan sejahtera lah gitu, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Ira atas waktunya. Nah, kalau sahabat PUPR ingin tahu lebih banyak lagi mengenai apa saja yang sedang dan sudah dikerjakan Kementerian PUPR atau inovasi apa yang sedang dikembangkan, langsung saja kita ikuti dan pantau sosial media Kementerian PUPR. Di Instagram ada @kemenpupr, di Twitter ada @kemenpu, di YouTube ada Kemenpupr, di Facebook ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, di website ada www.pu.go.id, dan di TikTok @kemenpupr. Baik, saya Alfa Mandalika pamit undur suara, sampai jumpa. Bersama PUPR, sigap